Apa kabar pemirsa WPI TV? Saat ini Anda sedang menyaksikan aktual edisi 3 Juli 2013 bersama saya Apriani. Dan selama 30 menit ke depan, Anda akan menyaksikan berita-berita seputar internasional, berita tanah air, dan berita lokal Pekalongan serta sekitarnya. Disiarkan dari studio WPI TV, Stimik Widya Pratama, Pekalongan. Hujan deras yang berkepanjangan menyebabkan banjir menerjang berbagai wilayah di India. Bencana ini masih terus berlanjut hingga 30 Juni 2013, tercatat lebih dari 10.000 jiwa tewas akibat banjir dan tanah longsor. Bencana banjir dan tanah longsor di India hingga 30 Juni 2013 menyebabkan korban tewas hingga 10.000 jiwa. Daerah yang paling parah dilanda banjir adalah negara bagian Uttarakhand, India. Banjir besar ini terjadi lantaran hujan deras yang terus-menerus menerjang India sejak 2 minggu lalu. Pemerintah mengatakan bahwa pihaknya masih mengumpulkan data-data terkait wilayah-wilayah yang terlanda banjir. Saat ini, pertolongan masih terus berlangsung. Sementara setidaknya masih terdapat 4.000 orang yang terjebak banjir. Berbagai bantuan pun mulai didatangkan, seperti puluhan helikopter militer untuk memberikan bantuan makanan, juga untuk menyelamatkan warga yang terjebak. Pemerintah India menyiagakan 5 pangkalan udara dan 40 tempat pengungsian untuk mempercepat operasi evakuasi. Uttarakhand dilanda banjir besar dan tanah longsor sejak 16 Juni silam. Dilaporkan bahwa curah hujan tinggi pada tahun ini adalah yang paling besar selama 60 tahun terakhir. Badan Meteorologi mencatat, curah hujan mencapai 60% di atas rata-rata curah hujan biasanya, yang mengakibatkan sungai meluap dan menyebabkan banjir. Kerusuhan antar etnis terjadi di China. Bentrokan antara etnis Muslim Uighur dan etnis mayoritas Han itu kembali meledak pada Rabu 26 Juni 2013 di kota Urumqi, Xinjiang, China. Akibat kerusuhan ini setidaknya 30 orang tewas. Kerusuhan antar etnis kembali meledak di China. Aksi kekerasan ini terjadi sejak beberapa hari lalu di beberapa wilayah di Provinsi Xinjiang, China. Tidak hanya melibatkan kedua kubu etnis, bentrokan juga terjadi antara perusuh dengan aparat keamanan. Pada Rabu 26 Juni, sebuah kantor polisi di kota Hotan, Xinjiang diserang dan beberapa mobil dibakar dan menewaskan 24 orang. Sementara polisi terpaksa melawan hingga menyebabkan 11 perusuh tewas dan 4 lainnya ditangkap. Sementara itu, pihak pemerintah mengontrol penuh terhadap akses informasi, keamanan ditingkatkan, dan wartawan asing dilarang masuk. Bentrokan ini melibatkan dua kubu etnis yang telah lama berseteru, yaitu Muslim Uighur dan mayoritas etnis Han China. Muslim Uighur menganggap pemerintah dan mayoritas Han telah mengekang hak dan kebebasan kaum Muslim di China. Hingga kini dilaporkan 35 orang tewas akibat bentrokan itu. Menyusul kerusuhan yang terjadi di beberapa hari ini di Provinsi Xinjiang, China, pemerintah akan meningkatkan operasi keamanan. Operasi keamanan ini digelar dengan penyiagaan beberapa kendaraan militer dan personel yang bertindak tegas. Pemerintah China mengatakan akan meningkatkan operasi untuk mengatasi serangan-serangan menyusul kerusuhan selama beberapa hari terakhir di Provinsi Xinjiang. Dikutip dari Kompas.com Minggu 30 Juni 2013. Kantor berita China Xinhua melaporkan pihak berwenang tidak akan ragu-ragu menggunakan berbagai cara untuk menghentikan serangan teroris. Hal itu dilakukan guna menegakkan hukum dan menjaga stabilitas sosial di Xinjiang. Mengutip seorang pejabat senior Partai Komunis, Xinhua melaporkan pemerintah juga akan menjatuhkan hukuman berat bagi mereka yang terlibat. Seruan dikeluarkan sehari setelah lebih dari 100 orang bersenjata tajam dan mengendarai sepeda motor menyerang kantor polisi di kota Hotan, Xinjiang. Pihak keamanan dilaporkan meningkatkan pengamanan di ibu kota Xinjiang, Urumqi. Kantor berita AFP melaporkan militer menggelar latihan di jalan-jalan ibu kota. Sebagian besar pusat kota ditutup karena digunakan latihan, antara lain melibatkan tank dan kendaraan tempur.
Kerusuhan di wilayah Xinjiang yang menewaskan setidaknya 35 orang dipicu oleh konflik antara dua kelompok etnik, komunitas Uighur Muslim dan China Han. Banyak orang di antara penduduk minoritas Uighur tidak puas dengan kekuasaan tangan besi pemerintah. Seorang mahasiswa Amerika dilaporkan terbunuh dalam bentrokan di Mesir, Jumat 28 Juni 2013. Mahasiswa berusia 21 tahun itu tewas saat mengambil gambar bentrokan antara pendukung dan penentang Presiden Mesir Mohamed Morsi di Alexandria City. Seorang mahasiswa berkebangsaan Amerika Serikat dilaporkan terbunuh saat sedang mengambil gambar di tengah demonstrasi antara pendukung dan penentang Presiden Mohamed Morsi yang berujung bentrok di kota Alexandria City, Jumat 28 Juni 2013. Korban bernama Andrew Pochter, 21 tahun, dilaporkan selain sebagai mahasiswa, ia juga bekerja di Mesir sebagai pengajar bahasa Inggris. Namun media lain juga melaporkan bahwa Andrew juga seorang juru foto. Kabar mengenai bagaimana Andrew terbunuh juga masih simpang siur. Reuters melansir bahwa Andrew meninggal akibat tertikam saat mengambil gambar, namun Associated Press melaporkan bahwa Andrew meninggal akibat luka tembak. Pihak kedutaan Amerika pun masih berusaha mengonfirmasi laporan tersebut. Seperti diketahui, ketegangan antara pendukung presiden dan penentang terus meningkat. Hal ini terjadi setelah kelompok oposisi menuntut Mohamed Morsi untuk mundur dari jabatan sebagai presiden Mesir. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi Anda akan menyaksikan berita-berita seputar tanah air. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di bpitv.timik.wp.ac.id. WPI TV, Timik, wp.it.id. WPI TV, WPI TV. Bring the world into you. bring the world into you. Mengenai kasus kebakaran hutan di Provinsi Riau yang menyebabkan bencana kabut asap, polisi telah menetapkan 18 tersangka pembakar lahan terkait dugaan keterlibatan perusahaan tertentu. Penyidik mengaku masih mendalaminya.
Terkait kebakaran hutan di Provinsi Riau, hingga Jumat 28 Juni 2013, polisi berhasil menetapkan 18 tersangka. Para tersangka tersebut berasal dari 5 kabupaten yaitu Pelelawan, Bengkalis, Rokan Hilir, Siak, dan Dumai. Dari ke-18 tersangka tersebut, semuanya merupakan warga biasa, bukan dari perusahaan. Dan dugaan keterlibatan perusahaan tertentu, penyidik masih mendalami keterangan tersangka. Kebakaran hutan di Provinsi Riau terjadi sejak sebulan terakhir. Kebakaran hutan ini menyebabkan kabut asap di wilayah Sumatera, bahkan meluas hingga ke Malaysia dan Singapura, yang menyebabkan kedua negara tersebut melayangkan protes kepada pemerintah Indonesia. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwonugroho mengatakan bahwa luas lahan yang terbakar mencapai 10-400 hektar. Menyusul bencana kebakaran hutan tersebut, pemerintah Indonesia berencana mengajukan peminjaman pesawat pembom air kepada 3 negara. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Menanggulangi bencana kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan di Provinsi Riau, pemerintah Indonesia mengaku sedang dalam proses pengajuan pinjaman pesawat pengebom air kepada 3 negara. Ketiga negara tersebut adalah Rusia, Australia, dan Korea Selatan. Keputusan untuk meminjam nantinya akan diputuskan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang sedang mengkaji opsi untuk memadamkan kebakaran. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan bahwa peminjaman ini merupakan sewa, bukan bantuan. Keputusan ini diambil karena pesawat pembom air Rusia dikenal handal dalam menaklukkan kebakaran hutan. BNPB sendiri pernah mengatakan bahwa untuk memadamkan kebakaran hutan Riau, Indonesia membutuhkan 2 pesawat dan 3 helikopter pembom air dalam kapasitas besar. Proses sewa-menyewa ini bukanlah kerjasama antar pemerintah atau government to government, melainkan melalui pihak ketiga yang akan mengatur perihal pembiayaan dan hal lain. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, menyatakan sudah mengalokasikan dana untuk penyewaan pesawat sekitar 15 hingga 20 miliar rupiah. Dana ini diambil dari anggaran 75 miliar untuk pemadaman kebakaran dan kabut asap Riau. Bintang sepak bola dunia Diego Maradona berkunjung ke Indonesia Sabtu dan Minggu 29 dan 30 Juni 2013. Namun karena alasan kelelahan dan sebuah insiden kecil, membuat legenda Argentina ini ngambek dan membatalkan beberapa kegiatan selama di Indonesia. Pesepak bola legenda Argentina Diego Maradona mengunjungi Indonesia dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Sabtu pagi 29 Juni 2013. Terdapat sebuah insiden kecil, yaitu ketika tangan Maradona dipegang oleh seorang pejabat tinggi imigrasi. Hal itu membuat Maradona tidak nyaman dan marah, yang mengakibatkan dia tampak tidak bahagia. Selain itu, alasan kelelahan karena menempuh perjalanan panjang dari Buenos Aires, Argentina, menyebabkan legenda sepak bola itu membatalkan beberapa agenda acaranya selama di Indonesia. Beberapa kegiatan seperti jumpa pers dan kunjungan ke Medan dibatalkan, sementara saat coaching klinik untuk 100 anak-anak di Stadion Gelora Bung Karno, Maradona tak kunjung datang. Para penggemar Maradona di Indonesia pun mengaku kecewa atas sikap bintang mereka, khususnya bagi penggemar di Medan yang batal dikunjungi Maradona. Padahal penyambutan bagi Maradona sudah direncanakan di Stadion Teladan Medan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan berita-berita seputar Lokal Pekalongan dan sekitarnya. Tetap bersama Aktual.
Its scent has been blowing in my direction. To me it is new, to me it is new, and it's not gonna change for anybody. And it's gotta be our last memory, and it's led me on and on to you. Kota Pekalongan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan kejuaraan renang antar perkumpulan atau KRAP tingkat Provinsi Jawa Tengah 2013. Kegiatan yang dilakukan selama 2 hari ini yaitu Sabtu dan Minggu 29 dan 30 Juni 2013 ini diikuti oleh 600 peserta dari 34 klub dari kota yang berbeda. Kejuaraan renang antar perkumpulan atau KRAP Jawa Tengah diadakan di Kota Pekalongan 29 Juni 2013. Kejuaraan renang antar klub provinsi yang diadakan yang ke-7 kalinya mengambil tempat di kolam renang Tirtosari Pekalongan. Kegiatan ini diikuti oleh 600 peserta dari 34 klub dari kota yang berbeda, meliputi wilayah Pantura Jawa Tengah, mulai dari Brebes, Tegal, Jepara, hingga Pati Jawa Tengah. Sementara gaya yang dilombakan terbagi menurut kelompok umur, mulai dari usia 7 hingga 16 tahun, yaitu gaya dada, gaya punggung, gaya bebas, gaya kupu-kupu, dan campuran. Acara ini sukses terselenggara berkat kerjasama klub renang Orca Pekalongan dengan KONI Kota Pekalongan. Peserta yang juara dengan nilai terbaik akan mendapati trofi, juara, dan piagam penghargaan. Hari ulang tahun Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-53 sekaligus hari lahir Ikatan Adiaksa Dharma Karini ke-13 diperingati dengan cukup antusias oleh keluarga besar Kejaksaan Negeri Pekalongan pada Minggu 30 Juni 2013 bertempat di Gedung Kejaksaan Negeri Jalan Majapahit nomor 5 Pekalongan. Peringatan Hari Ulang Tahun Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-53 yang dibarengi dengan Dirgahayu Ikatan Adiaksa Dharma Karini ke-13 digelar di Gedung Kejaksaan Negeri Jalan Majapahit nomor 5 Pekalongan. Dalam acara ini beragam kegiatan dilakukan, seperti diantaranya senam aerobik, lomba karaoke, lomba permainan anak, hingga lomba menangkap ayam. Acara ini dikhususkan bagi keluarga besar Kejaksaan Republik Indonesia dan istri pegawai atau Adiaksa Dharma Karini. Hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia sedianya jatuh pada tanggal 22 Juli 2013. Sementara hari lahir Ikatan Adiaksa Dharma Karini jatuh pada 21 Juli 2013. Namun, peringatan hari ulang tahun baru dilaksanakan pada hari Minggu 30 Juni 2013 dikarenakan hari ulang tahun jatuh pada bulan Ramadan. Masih seputar peringatan hari ulang tahun, Polres Pekalongan Kota menggelar sepeda santai dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-67. Acara ini digelar di halaman kantor Polres, Jalan Diponegoro, Pekalongan. Memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-67, Polres Pekalongan Kota menggelar sepeda santai pada Minggu 30 Juni 2013. Kegiatan ini disambut dengan antusias dan diikuti oleh kurang lebih 5.000 peserta. Kegiatan ini adalah rangkaian dari pelayanan masyarakat dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara setelah sebelumnya diadakan layanan kesehatan dan sunat massal. Berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan, yang kemarin kita sudah melaksanakan juga kegiatan pelayanan kesehatan, kemudian juga sudah melaksanakan kegiatan sunatan massal. Nah, hari ini terakhir kita melaksanakan sepeda santai. Sepeda santai ini mengambil rute mulai dari depan Polres Kota Pekalongan, Jalan Diponegoro, Jalan Seruni, berlanjut ke arah Selamaran hingga kembali melalui Jalan Bahagia, Jalan Kemakmuran, dan selesai di depan kantor Ex-Polwil Pekalongan. Selama penyelenggaraan acara, Jalan Diponegoro ditutup dari kendaraan bermotor.
Demikian serangkaian berita yang sudah kami rangkum di Aktual edisi 3 Juli 2013. Saya beserta kru kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Tetap saksikan kami di wpitv.stimik.wp.ac.id. Salam dan sampai jumpa.